pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Melati Depok Lama. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wow, puji Tuhan. Anak-anak boleh sehat, mama papa kalian boleh sehat, kakak-kakak sekolah minggu di sini boleh sehat. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita ya teman-teman, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat baik sekali, hari ini kita mau mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Nah, sekarang Kareta mau ajak semuanya siap-siap untuk beribadah ya. Kita mau siapkan hati, mau siapkan jiwa kita, mau siapkan pikiran kita, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja memberikan yang terbaik buat kita, apalagi kita juga harus dapat mempersembahkan atau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, yang cantik, yang ganteng, yang pintar, yang semuanya keren, Kareta undang bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Kalau anak-anak yang belum tahu lagunya, kita bisa belajar sama-sama. Tapi kalau kalian yang sudah bisa, kita nyanyikan lagu ini ya sayang. Kalian angkat tangannya, boleh. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita mau katakan dari awal, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan dari awal, Yesus kau sungguh baik. Anak-anak boleh angkat tangannya, katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Katakan, Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
cakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ikutin Kareta berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Yesus, Kau pimpin ibadah sekolah minggu kami ya. Dari awal, pertengahan, sampai selesai. Tuhan pakai seluruh anggota tubuh kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wow, semuanya hebat ya. Yang ganteng, yang keren semuanya. Coba Kareta mau tanya dulu nih. Siapa yang di sini sudah sarapan? Coba boleh lambaikan tangannya. Wow, kalau sudah sarapan pastinya nanti memuji Tuhannya pasti semangat ya. Sekarang yang sudah semangat, sudah sarapan, sudah minum susu, coba katakan haleluya 3 kali. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sekarang kasih senyum yang terbaik. Walaupun kalian di rumah, Kareta dan kakak-kakak pemusiknya di gereja, tapi nggak apa-apa ya. Kasih senyum yang terbaik, kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Ayo semuanya, digerakkan badannya. Wow, terima kasih sayang. Tuhan Allah tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besarnya mana? Wow, hebat. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia, mana suaranya? Wow, hebat. Oke, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Besarnya besar. Tunggu. Kok pada nggak semangat? Masa besarnya kecil sih? Anak-anak, Tuhan kita itu besarnya luar biasa loh. Dia lebih besar dari dunia, dia lebih besar dari bumi. Ya, coba Kareta pengen pas besarnya besar sekali. Dan jangan lupa pas terakhir lompat ya. Oke, siap semuanya? Yuk semuanya kakak-kakak. Kita ulangi lagi ya. Oke, Tuhan Allah. Wow, semuanya hebat-hebat. Tuhan Allah di tengah, mana suaranya? Wow, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia, mana suaranya? Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah, siap-siap ya. Besar, besar tangannya. Lompat semuanya. Besar. Oke, dari awal. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita. Besar. Hebat. Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan apa? Wow. Terima kasih sayang. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besarnya mana? Wow, besar. Besar. Lagi, katakan besar, besar. Mana goyangannya? Oke.
besar, besar lagi, besar sekali lagi, besar. Wow, puji Tuhan, semuanya hebat. Belum ada yang duduk loh, masih berdiri. Nah, Kareta mau tanya nih, siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wow, semuanya hebat. Apalagi nih, 2 minggu lagi kan anak-anak nanti, kalau nggak salah nih bulan Juni, anak-anak akan kenaikan kelas. Pastinya kalau anak-anak mau kenaikan kelas, anak-anak harus rajin belajar dan jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kalian nilai yang luar biasa. Baikkan Tuhan Yesus bagi kita? Oke, sekarang kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Ingat ya, masih berdiri ya. Coba goyangkan badannya. Wow, semuanya hebat-hebat. Yang kelas kecil, wow, terima kasih sayang. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal ya, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang coba Kareta pengen tangannya anak-anak ya, jempolnya dibuka, oke? Jempolnya dibuka, lalu nanti anak-anak kalau Kareta bilang Tuhan Yesus baik, anak-anak jempolnya dimainkan, oke? Siap? Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kelas Ruben siap? Kelas Lewi, Yehuda, Benyamin, Yusuf? Oke, kita mau katakan Tuhan Yesus baik, angkat tangannya. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hebat lagi. Tuhan Yesus baik, mana suaranya? Sungguh amat baik. Wow, terima kasih sayang, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, puji Tuhan, haleluya. Wow, terima kasih anak-anak yang hebat. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi ya sayang ya.
Kita mau nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Angkat tangannya sayang ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oke, yuk anak-anak yang baik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah hadir di dalam puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kakak yang akan bercerita tentang firman-Mu. Biar kami duduk diam, konsentrasi, tidak ngobrol saat firman-Mu disampaikan. Sehingga lewat firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah jadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Akan memberkati semua kakak-kakak yang sudah melayani-Mu. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Senang sekali loh kakak bisa menyapa adik-adik kembali lewat ibadah sekolah minggu online. Terima kasih ya karena sudah memuji Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kakak percaya kalian sudah siap mendengar cerita firman Tuhan pagi ini. Pagi ini kakak diberi tema hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat ini adik-adik kakak ambil dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Yuk kita saksikan video berikut ini. Ini adalah rumah Timothy. Sore itu, Timothy sedang asik bermain dengan pesawat terbangnya di perkarangan rumahnya. Bush! Pesawat siap mendarat. Mama Timothy sedang membersihkan lantai. Dia mau rumahnya selalu bersih dan rapi. Timothy, ayo makan dulu nak. Jangan lupa lepas sepatumu dan cuci tanganmu ya nak. Lalu makan. Teriak Mama Timothy dari dalam rumah. Baik Ma. Ingat, hati-hati ya. Lantainya licin. Jadi jangan lupa kamu lepas sepatumu. Baik Ma, jawab Timothy. Timothy langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa melepas sepatunya. Ups, wah, oh, lantainya jadi kotor.
Timothy, suruh papahnya dari dalam rumah. Kamu lupa ya? Tadi mama bilang apa? Jangan lupa lepas sepatumu. Coba kamu bayangkan, bagaimana perasaan mama ya? Sudah capek-capek membersihkan lantai ini. Pasti mama jadi sedih. Ups, maaf pa, kata Timothy. Ayo sekarang kita bersihkan bersama ya lantainya. Timothy dan papa mulai membersihkan lantainya. Timothy, lihat, kita jadi repot bukan kalau kita tidak dengar-dengaran. Kamu dan papa jadi capek membersihkan lantai ini, kata papa Timothy kepada Timothy. Iya pa, kamu masih ingat tidak dengan ayat yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Iya pa, aku masih ingat. Nah, mulai sekarang kamu harus belajar ya jadi anak yang taat. Ayo sekarang kita makan. Terima kasih ya pa, sudah membantu aku, kata Timothy. Keesokan sorenya, Timothy kembali bermain di dalam rumahnya dengan mobil-mobilan. Saatnya bongkar muatan. Yeay! Muatan selesai dibongkar. Kelereng Timothy berhamburan kemana-mana. Waduh Timothy, kelereng kamu tersebar di mana-mana, kata mama. Ayo rapikan dulu, nanti orang bisa jatuh loh kalau menginjak kelerengmu. Aku capek lagi. Males banget rapiin kelerengnya ya, kata Timothy dalam hati. Nanti sajalah, aku istirahat sebentar dulu. Tapi kalau aku tidak rapikan, bagaimana ya kalau tiba-tiba papa turun dari tangga, terus menginjak kelerengnya. Lalu papa jatuh, rumah berantakan, mama dan papa marah-marah, barang-barang berserakan di mana-mana. Aku tidak bisa membayangkannya. Aku harus segera merapikannya. Timothy pun bergegas merapikan mainannya. Mama Timothy senang sekali melihat Timothy merapikan mainannya. Karena Timothy dengar-dengaran, mamanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Timothy, karena kamu sudah merapikan mainanmu. Adik-adik, kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Kita harus menghormati papa dan mama karena ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kata kakak atau bukan kata mama dan papa. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya di dalam firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa saat kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan sudah menyediakan janji-janjinya bagi kita. Janjinya apa saja ya adik-adik ya? Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan umur yang panjang dan berbahagia selama di bumi. Pasti kita semua mau menjadi anak Tuhan yang berbahagia dong. Nah adik-adik, bagaimana ya cara kita menghormati papa dan mama? Yang pertama, cara kita menghormati papa dan mama adalah dengan cara taat dan dengar-dengaran terhadap papa dan mama. Misalkan nih adik-adik, mama sudah melihat adik-adik main handphone terlalu lama. Terus mama bilang, sudah ya main handphonenya karena sudah terlalu lama. Nah, adik-adik harus segera menurut pada perkataan mama untuk tidak bermain handphone lagi. Atau misalkan nih, adik-adik disuruh merapikan kamar adik-adik sendiri. Lakukan dengan baik ya adik-adik, jangan sambil marah, jangan sambil ngambek, apalagi bersungut-sungut. Itu tandanya adik-adik menghormati orang tua adik-adik. Cara yang kedua, adik-adik bisa menghormati orang tua adik-adik dengan cara membantu mereka. Misalkan nih, adik-adik lihat mama sedang repot di dapur, boleh loh bantu mama potong-potong sayur, mencuci piring, mengelap kaca, menyapu, atau apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu orang tua adik-adik. Menghormati orang tua itu bisa dengan cara taat dan dengar-dengaran, dan juga dengan membantu. Dan yang ketiga adik-adik bisa loh berdoa untuk papa dan mama. Jangan lupa ya untuk menyebutkan papa dan mama dalam doa kalian, tandanya kalian menghormati orang tua kalian. Nah, kakak punya cerita nih adik-adik. Ada 3 orang anak adik-adik. Anak ini mendapatkan pesan yang sama. Mereka tidak boleh makan permen karena hari itu sudah malam dan mama mereka takut gigi mereka nanti sakit. Anak pertama adik-adik, setelah mamanya pergi, dia langsung mengambil permennya dan makan permennya. Dia pikir mamanya tidak lihat, jadi dia melanggar pesan mamanya. Anak yang kedua,
sangat ingin sekali dengan permen itu adik-adik. Tapi dia ingat mamanya melarang dia makan permen. Lalu dia berpikir, mamaku kan galak. Nanti ya kalau ketahuan makan permen, bisa-bisa aku dimarahi dan dihukum. Baiklah, aku tidak akan makan permen ini. Anak kedua tidak makan permen adik-adik. Tapi bukan karena dengar-dengaran, dia takut dihukum dan dimarahi sama mamanya. Anak yang ketiga juga sama nih adik-adik. Dia ingin sekali makan permen itu. Tapi dia tahu adik-adik bahwa mamanya mengasihi dia. Mamanya sayang kepadanya. Mamanya tidak mau giginya sakit. Jadi dia berkata dalam hatinya, baiklah, aku tidak akan makan permen ini. Bukan karena aku takut mama marah, tapi karena aku tahu bahwa mama mengasihiku. Dan pada saat mama melarangku, itu pasti yang terbaik untukku. Nah, kira-kira adik-adik mau jadi seperti yang mana nih adik-adik? Kakak percaya adik-adik mau ya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada perintah orang tua. Bukan karena takut atau bukan melawan, tapi karena tahu bahwa orang tua kita mengasihi kita. Terlebih lagi adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan juga kakak. Buktinya, dia rela mati loh adik-adik di kayu salib untuk menebus dosa Kak Agnes dan juga dosa adik-adik. Kasihnya itu tidak berubah adik-adik, sehingga dia juga memberikan mama dan papa yang baik untuk adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus ingin adik-adik menghormati, mematuhi aturan yang diberikan oleh mama dan papa. Karena Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Nah, adik-adik, ayat Mas Minggu ini kakak ambil dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kakak percaya adik-adik semua mau ya menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Nah, sekian dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan kakak pada minggu ini. Kakak berharap kita semua bisa melakukannya dengan sukacita. Sekarang kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Nanti teman kita yang akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk menghormati orang tua kami. Ajar kami juga untuk dengar-dengaran kepada orang tua kami. Berkati juga kakak-kakak yang melayani kami hari ini. Berkati juga kami, berkati juga bangsa negara kami supaya terhindar dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GPDI Melati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bersuka cita ya pastinya, karena ada kasih Tuhan di hati kita. Wah adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu dalam ibadah tatap muka, tetapi adik-adik tetap semangat ya. Nah adik-adik, kita mau mengadakan kembali nih kegiatan yang dulu pernah kita lakukan, yaitu Bible Storytelling. Yeay! Oke, buat adik-adik yang masih bingung, apa ya itu Bible Storytelling? Jadi gini adik-adik, adik-adik menceritakan kembali dengan cara dan bahasa adik-adik kisah cerita yang ada di Alkitab sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dan minta tolong mama atau papa untuk rekam video adik-adik saat bercerita. Nah, video itulah yang akan dikirimkan ke kakak sekolah minggu. Di kegiatan Bible Storytelling kita kali ini, kakak-kakak sekolah minggu sudah tentukan cerita yang akan kalian bawakan, yaitu untuk kelas Benyamin, kisah tentang Hari Penciptaan yang ada di kitab Kejadian 1. Dan untuk kelas Yusuf, kisah tentang Sakius yang ada di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan untuk kelas Yehuda, kisah tentang Daniel di lubang singa yang ada di kitab Daniel 6. Nah, untuk kelas Lewi, kisah tentang anak yang hilang
ada di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan untuk kelas Ruben, yaitu kisah perumpamaan tentang talenta yang ada di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, adik-adik, ada peraturan juga ya untuk kegiatan ini, yaitu yang pertama, durasi video kalian maksimal 5 menit. Yang kedua, boleh memakai alat peraga, tetapi video adik-adik tidak boleh diedit ya menggunakan editor video. Jadi, video kalian harus full, tidak ada potongan sama sekali, dan asli tanpa proses edit ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya. Nanti juri akan menilai kesesuaian cerita adik-adik dengan tema yang diberikan. Berikutnya, ekspresi adik-adik saat bercerita. Berikutnya, video harus asli tanpa edit. Itu juga menjadi poin penilaian. Kirimkan video kalian ke guru kelas masing-masing ya adik-adik. Paling lambat yaitu tanggal 4 Juli untuk kelas Ruben dan Lewi, 11 Juli untuk kelas Yehuda, 18 Juli untuk kelas Yusuf, dan 25 Juli untuk kelas Benyamin. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan di bulan Agustus 2021. Oke, sekian pengumuman kakak tentang kegiatan Bible Storytelling. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi guru kelas kalian masing-masing ya. Semangat ya adik-adik, kalian pasti bisa. Karena kalian anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.